Adit. Elena, izin Bu, kemana? Izin lagi ulang tahun. Lagi ulang tahun izin. Biar aku pesta Bu. Ya, semoga cepat selesai acaranya berjalan lancar ya. Amin. Biar tambah semangat, sebaiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ayo silakan berdiri dulu. Dan tuan kedua ya, 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Boleh kita kembali. Nah, biar tambah semangat lagi, Ibu punya ice breaking nih. Ibu contohin dulu ya. Tepuk semangat. 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 Bisa kan? Bisa. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita udah tentang apa anak-anak? Masa Bertas. Apa sih itu Bu, bertas? masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pinter, Mbak Nina. Kalau ciri-cirinya satu bertas perempuan apa saja? Ayo Mbak Yunita. Menstruasi, timbul membesar, tumbuh dada. Oh iya, benar sekali, tepuk tangan. Kalau untuk yang laki-laki siapa yang tahu? Ya, Tumbuh jatuh, suara menjadi lebih berat. Dada menjadi tiga. oke, tepuk tangan juga untuk Mbak Maya. Nah, kalian tahu nggak mengapa saat pada masa pubertas kalian tuh harus menjaga kebersihan organ reproduksi? Siapa yang tahu? Belum tahu ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang penyakit dan cara merawat organ reproduksi manusia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Peserta didik dapat menganalisis berbagai penyakit atau gangguan pada organ reproduksi manusia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi cara merawat organ reproduksi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil penentuan penyakit atau gangguan pada organ reproduksi serta cara menjaga kebersihannya secara tepat. Nah, di sini Ibu punya video pembelajaran tentang penyakit organ reproduksi manusia. Harap kalian melihat video ini dengan seksama ya. Ya, Bu. Nah, dari video yang Ibu tayangkan tadi, kira-kira apa aja sih penyakit atau gangguan yang dapat terjadi pada organ reproduksi manusia? Infeksi, betul. Tidak sedap. Kemudian, nah, akibat dari tidak menjaga kebersihan organ reproduksi manusia itu dapat terjadi penyakit atau gangguan yang seperti di video ini ya, anak-anak. Ya, Bu. Kira-kira kalian sudah tahu belum sih cara menjaga kebersihan organ reproduksi manusia? Belum. Nah, agar kalian tahu cara menjaga kebersihan organ reproduksi atau kesehatan organ reproduksi, Ibu punya infografis judulnya Jaga Kesehatan Organ Reproduksi. Siapa yang mau baca isinya? Saya. Oke, silahkan maju Mbak Neta. Di sini ada cara merawat organ reproduksi perempuan.
Menggunakan pakaian dalam yang bersih dan mudah menyerap keringat. Mandi 2 kali sehari, mengganti pembalut secara teratur saat menstruasi, dan membersihkan organ reproduksi dari arah depan ke belakang. Untuk laki-laki, cara merawat organ reproduksinya yaitu mandi 2 kali sehari, mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari, menjaga kebersihan organ reproduksi setelah buang air kecil, berolahraga dan minum air putih yang cukup, dan yang terakhir menghindari rokok dan minum minuman beralkohol. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Arpeta sudah berani masuk ke kita. Nanti kasih permen ya. Ya, mana sekarang? Nah, di sini Ibu punya LKPD untuk kalian kerjakan. Sebelum itu, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ayo berhitung 1 sampai 2 dari Mbak Aneta. 1, 2, 1, 2. Oke, yang 1 silakan dikumpul dengan yang 1, yang 2 silakan dikumpul dengan Ibu bagikan ya LKPD-nya. Ya, Bu. Oke, sebelum itu Ibu bacakan petunjuk LKPD-nya ya. Yang pertama, bacalah setiap petunjuk dengan teliti. Yang kedua, kerjakan LKPD bersama kelompok. Kalian sudah bersama kelompok kan? Sudah. Yang ketiga, diskusikan jawaban dengan anggota kelompok secara aktif dan santun. Belajar bisa menghargai pendapat orang lain ya. Yang keempat, gunakan buku, infografis atau penjelasan guru sebagai sumber informasi. Yang kelima, tuliskan hasil diskusi dengan rapi dan jelas. Tulis rapi ya, boleh dilihat. Ya, Bu. Kalian juga bisa melihat infografis di depan ini ya. Ya, Bu. Kira-kira dari LKPD studi kasus yang Ibu bagikan, kalian ada yang ditanyakan atau belum? Belum, Bu. Belum. Oke, sudah pintar-pintar ya. Apakah kalian sudah mengerjakan LKPD studi kasusnya? Sudah. Oke, silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Mbak Maya, ini silakan maju, jangan engkel-engkelan. Ini, Bu. Ya. Silakan dibaca soalnya. Apa gangguan yang sering dialami oleh Tina? Gatal dan keputihan. Kebiasaan mana yang dapat menyebabkan masalah tersebut? Jelaskan. Masalah tersebut muncul karena kebiasaan Tina yang menunda mandi pada tubuhnya berkeringat. Yang ketiga, mengapa kebiasaan tersebut dapat menimbulkan gangguan pada organ reproduksi? Karena kulit yang lembab, karena keringat dapat menjadi tempat berkembangnya jamur. Yang keempat, gangguan atau penyakit apa yang kemungkinan dialami Tina? Gatal dan keputihan. Kira-kira jawaban dari kelompok Mbak Maya tadi sudah benar atau belum? Sudah. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Ayo, untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Pertanyaannya, bagaimana cara merawat organ reproduksi dengan cara agar kondisi dalam kandungan tidak terjadi lagi? Jawabannya, mandi 2 kali sehari menggunakan pakaian dalam yang bersih dan mudah menyerap keringat, membersihkan organ reproduksi dari arah depan ke belakang. Kesimpulan, dari studi tersebut, Tina mengalami gatal dan keputihan karena kebiasaan Tina menunda mandi pada tubuhnya berkeringat. Karena kulit yang lembab, karena kulit yang dapat menjadi tempat berkembangnya kuman. Seharusnya Tina segera mandi setelah berkeringat menggunakan pakaian dalam yang bersih dan mudah menyerap keringat. Tidak, Bu. Apakah jawaban dari kelompok 1 sudah benar? Benar. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Sekarang anak-anak bisa lihat PPT yang Ibu tampilkan di proyektor ya. Ibu akan menjelaskan kembali tentang penyakit atau gangguan organ reproduksi serta cara merawatnya. Pernahkah kalian merasa tubuh berkeringat setelah bermain atau berolahraga? Pernah. Pastinya pernah ya. Jika tubuh dan pakaian tidak segera dibersihkan, kuman dapat berkembang dan menyebabkan rasa gatal atau tidak nyaman. Organ reproduksi juga perlu dijaga kebersihannya agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit.
menjaga kebersihan organ reproduksi setelah buang air kecil. Yang kelima, berolahraga dan minum air putih yang cukup. Yang keenam, menghindari rokok dan minuman yang beralkohol. Di sini ada pengingat lagi. Pada masa remaja biasanya tubuh kita mudah berkeringat. Hal ini menyebabkan jerawat pada wajah. Untuk menghindarinya, lakukan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, segera cuci wajah jika terasa kotor dan lengket. Yang kedua, hindarilah poni yang terlalu panjang dan menutupi wajah. Hal ini karena kotoran pada rambut dapat berpindah ke wajah. Yang ketiga, jika diperlukan, pakailah pewangian tubuh agar tubuh terasa segar. Fun fact pada pembelajaran hari ini adalah kulit yang lembab dan kotor dapat menjadi tempat berkembangnya kuman dan jamur. Karena itu, menjaga kebersihan tubuh sangat penting untuk kesehatan. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu punya explaining lagi nih tentang materi ini. Ayo coba kita berdiri dulu. Ibu contohkan dulu ya explainingnya. Ini area privasiku, privasiku, privasiku. Ini area privasiku. Jangan kamu lihat, jangan kamu sentuh, jangan kamu pegang. Kalau kamu melihatnya, menyentuhnya, memegangnya, kalau kamu melihatnya, aku bilang ibuku, aku bilang ayahku, aku bilang guruku. Bisa? Bisa. Oke, dalam hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Ini area privasiku, privasiku, privasiku. Ini area privasiku. Jangan kamu lihat, jangan kamu sentuh, jangan kamu pegang. Kalau kamu melihatnya, menyentuhnya, memegangnya, kalau kamu melihatnya, aku bilang ibuku, aku bilang ayahku, aku bilang guruku. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Lanjut lagi. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah organ reproduksi adalah bagian tubuh yang harus dijaga kebersihan dan kesehatannya. Jika kebersihan tidak dijaga, dapat muncul gangguan seperti gatal, iritasi, kematian, dan bau tidak sedap. Beberapa penyakit pada organ reproduksi yaitu HIV/AIDS, sifilis, dan herpes. Penyakit tersebut dapat disebabkan oleh virus atau bakteri dan dapat membahayakan kesehatan tubuh. Menjaga kebersihan organ reproduksi dapat dilakukan dengan mandi teratur, mengganti pakaian bersih, dan menjaga tubuh tetap kering. Hidup sehat seperti makan bergizi, minum air putih, dan berolahraga dapat membantu menjaga kesehatan tubuh. Oke, kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Cara menjaga organ reproduksi. Betul sekali. Tadi ada contohnya untuk perempuan sama laki-laki. Oke, sekarang coba sebutkan satu saja cara merawat organ reproduksi perempuan. Mengganti pakaian dalam sehari-hari. Betul sekali. Kalau laki-laki, tidak minum minuman alkohol dan merokok. Oke, sudah paham ya semua? Paham. Oke, sekarang Ibu akan memberi kalian tugas rumah atau PR ya. PR-nya itu tulislah 5 kebiasaan hidup bersih yang kalian lakukan di rumah. Sudah kalian catat? Sudah. Kalian harus tetap semangat ya, semangat belajar agar kalian dapat belajar dengan tenang, dengan rajin ya. Ya. Oke, sebelum kita mengakhiri, coba dicek kanan kirinya ada sampah atau tidak. Sudah bersih? Sudah. Oke, kalau gitu coba Mbak Nabila dipimpin untuk mengakhiri berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita berdoa sama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih sudah mendengarkan